Shalom saudara-saudara, para orang muda, anak-anak muda, juga semua yang bersama-sama di dalam program kita pada saat ini, yaitu satu minggu kita akan mempelajari dalam pelajaran Minggu Doa Belia. Kita akan sama-sama mempelajari apa yang akan kita alami selama satu minggu ini untuk menguatkan iman, kerohanian, kekuatan mental, fisikal kita, dan juga kepercayaan kita kepada Tuhan setiap hari. Mari kita mulaikan dengan firman Tuhan kita saat ini, berdoa. Mari berdoa. Tuhan kami di surga, yang penuh kasih, sudah membimbing kami dan melindungi kami. Kami serahkan pertemuan kami saat ini, dalam satu minggu ini, untuk kami dapat belajar bersama-sama. Kami serahkan itu kepada Tuhan, sehingga kami mempelajari dengan baik, dan kami mengerti dengan baik apa yang Tuhan ingin berikan dalam message firman Tuhan selama satu minggu ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menyertai kami. Kami serahkan semuanya hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mulaikan pelajaran kita pada saat ini dengan melihat dengan satu tema yang sangat baik, dengan satu program yang akan membantu kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita sama-sama lihat di dalam screen kita pada saat ini, dalam pelajaran kita saat ini, agar kita mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Para orang muda, Minggu Doa Belia dari tarik 19 sehingga 26 Maret. Kita akan mengikuti satu tema, yaitu kebenaran pada masa kini, juga message Tuhan untuk kita hari ini. Apakah itu? Mari kita sama-sama pelajari apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada hari ini. Firman Tuhan kita pada hari ini bertajuk semua kebenaran dalam satu buku. Kebenaran yang ada pada kita pada saat ini adalah terdapat dalam satu buku yang sudah tertulis, sudah tercatat semuanya. Tetapi masih lagi menjadi pertanyaan kepada kita, apakah yang dimaksudkan dengan kebenaran dalam satu buku itu? Saya ingin mulahkan dalam firman Tuhan dengan satu cerita yang sangat baik pada saat ini. Saudara-saudara, pernahkah saudara melihat, mendengar akan cerita tentang tajuk Lupin? Ini adalah salah satu siri TV yang paling banyak ditonton, dilihat pada tahun 2021. Jalan ceritanya mengisahkan tentang Etienne Diop, merupakan anak kepada seorang pendatang dari Senegal yang datang ke Perancis untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tetapi bapaknya Babakar dituduh dalam kecurian rantai, dituduh mencuri rantai berlian yang mahal milik majikannya, Herbert Pellegrini, yang dikatakan seorang kaya juga berkuasa. Manakala bapak daripada Etienne Diop telah ditangkap oleh polis dan dia dimasukkan dalam penjara. Jadi, oleh karena dia malu, dia memutuskan untuk membunuh diri di dalam penjaranya. Dan Etienne ini, anak ini menjadi seorang remaja yang berstatus anak yatim. Jadi saudara-saudara, 25 tahun kemudian dia mendapat ilham daripada buku Arsène Lupin yang diberikan bapaknya pada hari lahirnya. Dan buku ini mengatakan tentang kehidupan seorang kesatria pencuri. Dan Etienne memutuskan untuk membalas dendam terhadap keluarga yang kaya ini, keluarga Pellegrini, dengan menggunakan karismanya, kebijaksanaannya, dan
dengan segala yang dia sudah pelajari daripada mana? Daripada buku yang dia dapatkan daripada bapaknya. Jadi Diop ini, dia melakukan perkara yang kelihatan mustahil. Tetapi dengan bantuan sahabat yang baik, dengan teknologi yang ada, dan juga perangkap halus, dia selalu terlepas daripada perangkap-perangkap yang ada. Walaupun dia salah, dia masih mempunyai masih mempunyai kekuatan di lengan baju dia untuk keluar daripada segala situasi yang rumit. Jadi sahabat-sahabat orang muda, tiada satupun strategik ini adalah milik dia sepenuhnya. Kenapa dikatakan tidak milik dia sepenuhnya? Karena apa? Dia belajar dari sebuah buku. Dia belajar dari seorang penulis buku. Dan ringkasnya, Lupin ialah kisah seorang laki-laki muda yang hidupnya sebenarnya dipengaruhi oleh membaca buku. Dan izinkan saya untuk berkata, memberitahu anak-anak muda, memberitahu saudara, memberitahu Anda semua bahwa ini bukanlah hal yang luar biasa. Karena buku yang dia ada bukanlah buku yang luar biasa. Karena masih ada terdapat buku lagi yang benar-benar luar biasa, memiliki kuasa yang sangat-sangat ajaib. Saudara-saudara, para belia, para orang muda yang dihormati. Dalam message pertama ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda sebuah buku yang mempunyai kuasa untuk mengubah hidup Anda. Apakah kamu tahu apa buku itu? Apakah kamu tahu bahwa buku itu boleh mengubah hidup kamu? Adakah kamu tahu di mana yang saya ingin, apa buku yang ingin saya sampaikan? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Saudara-saudara, dalam pelajaran kita pada saat ini, kita akan mempelajari ada dua hal yang sangat penting dalam pembelajaran kita. Pertama, tentang buku yang ingin kita pelajari, yaitu Alkitab. Kenapa dikatakan betul-betul ini adalah merupakan buku yang memiliki satu pesan yang ajaib yang dapat membantu kita? Selama dalam satu minggu siri pelajaran kita akan pelajari mengkaji tentang kebenaran firman Tuhan dan bagaimana tepatnya, dan walau apapun yang terjadi, maka kita akan dapat mengetahui. Dan mari kita lihat apa bukti yang kita ada untuk membuktikan bahwa Alkitab adalah sangat unik sebagai firman Tuhan yang telah Tuhan ilhamkan. Dan kedua, yang kita harus pelajari pada malam ini, pada hari ini, pada waktu ini, dan pada saat ini adalah sebagai golongan orang muda. Apa faedah yang boleh, saudara-saudara, apa faedah yang boleh kita dapat saat kita membaca, kita mempelajari Alkitab itu? Saya ingin kita tanyakan itu dalam diri kita masing-masing pada saat ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita jawab dulu pertanyaan yang pertama. Apa buktinya yang menunjukkan bahwa Alkitab ini betul-betul adalah firman Tuhan yang Tuhan berikan dan ilhamkan? Ada 4 bukti yang akan membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Ada 4 bukti. Mari kita lihat bersama-sama apakah 4 bukti tersebut. Bukti pertama, saudara-saudara, Alkitab merupakan buku yang ditulis oleh 40 orang penulis yang hidup dalam waktu yang berbeza dan dianggarkan dalam 1.500 tahun. Semua penulis ini terdiri daripada pelbagai benua dan kebanyakan mereka tidak mengenal di antara satu sama yang lain.
Sehingga fakta bahwa penulis Alkitab berasal dari berbagai latar belakang, sebagai contoh Musa, seorang yang pemimpin politik dan juga hakim, berpendidikan daripada Universiti Mesir, dan juga Daud, seorang raja, penyair, pemusik, gembala, malah dia pahlawan. Dan lain pula tentang Amos, adalah seorang penggembala hewan. Dan Joshua, seorang jenderal tentara. Nehemia merupakan seorang juru minum untuk raja kafir. Daniel, seorang perdana menteri. Salomo, seorang raja dan ahli falsafah. Lukas, seorang dokter dan ahli sejarah. Dan Paulus adalah seorang rabi. Saudara-saudara, para penulis Alkitab bukan saja datang daripada luar belakang dan tempat yang berbeza. Mereka juga menulis konteks yang berbeza. Musa menulis semasa di padang gurun. Yeremia pada saat dalam penjara. Daniel dalam sebuah istana. Lukas semasa dalam perjalanan. Dan Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos. Mereka memiliki tempat-tempat yang berbeza. Mereka tuliskan itu semua. Mereka dapatkan semua itu daripada Tuhan. Jadi saudara-saudara, Alkitab ditulis dalam gaya cara yang berbeza, dan yaitu dalam 3 bahasa yang berbeza. Dan sebaliknya, segala-galanya ini membentangkan tentang kesatuan yang indah. Dan kita boleh lihat ini. Ini merupakan kesatuan yang unik. Alkitab adalah merupakan kesatuan yang unik. Kenapa dikatakan unik? Satu tema, yaitu keselamatan. Alkitab mempunyai seorang pahlawan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Alkitab menandakan seorang penjahat, yaitu iblis, setan. Dan Alkitab mempunyai satu tujuan, mengungkapkan kebenaran mengenai hidup dan karakter daripada Tuhan. Ini bukti pertama, ingat baik-baik bahwa Alkitab ini walaupun ditulis oleh ramai penulis, tetapi memiliki satu kesatuan yang unik, yaitu saudara-saudara tahu tentang keselamatan, memberitahu tentang siapa itu Yesus, siapa itu yang jahat, dan bagaimana hidup dan karakter tentang Tuhan. Jadi mari kita lihat bersama-sama. Apa bukti yang seterusnya ini? Mari kita lihat. Dalam bukti yang kedua ini, saudara-saudara, dalam bukti yang kedua, ini tentang kelangsungan hidup yang ajaib. Alkitab telah menjadi buku yang paling dibenci, dianiaya dan diserang dalam sejarah. Tidak ada buku lain yang menerima lebih banyak serangan daripada Alkitab. Itu telah diserang oleh orang kafir, filsuf, ilmuwan, dan bahkan oleh orang yang percaya. Dan seperti yang boleh kita lihat hari ini, selepas semua serangan itu, walaupun diserang habis-habisan, tetap saja apa? Alkitab tetap ada. Dan mari kita lihat contoh yang menunjukkan bahwa Alkitab itu walaupun diserang tetap masih ada. Voltaire, seorang yang berasal daripada Prancis, yang terkenal dan tidak percaya pada Alkitab, telah meninggal dunia pada tahun 1778. Beliau mengatakan bahwa 100 tahun selepas kematiannya, agama Kristen dan Alkitab ini akan lenyap. Kata-kata daripada si Voltaire. Dan apa yang kamu pikirkan daripada kata-kata ini? Hanya dalam 50 tahun selepas kematiannya, kabarnya dan rumahnya di Geneva digunakan tempat untuk menerbitkan Alkitab. Dia katakan, si Voltaire ini berkata, selepas kematiannya, Alkitab dan juga orang-orang yang Kristen tidak akan ada lagi. Tetapi kenyataannya apa? Selepas 50 kematian daripada kematiannya, 50 tahun daripada kematiannya, malah rumahnya, tempat kediamannya dijadikan tempat terbitan Alkitab. Saudara-saudara, dalam Markus 13
mengatakan, 13 ayat 31 mengatakan, musuh-musuh Alkitab datang dan pergi, tetapi Alkitab tetap ada. Yesus benar apabila dia berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-perkataanku tidak akan berlalu. Satu kekuatan bagi kita, orang-orang muda, saya ingin mengajak kepada kita, bahwa mari kita baca kembali Alkitab kita, pelajari kembali, karena Alkitab inilah yang akan membentuk siapa saudara-saudara, siapa kamu sebagai orang muda. Semakin kamu lupa Alkitab, semakin kamu akan lupa kepada Tuhan. Pelajari Alkitabmu, agar kamu lebih kenal siapa Tuhan dan siapa dirimu. Itu bukti yang kedua, bahwa Alkitab ini tetap hidup, tetap ada sehingga sekarang. Mari kita lihat pula yang ketiga. Dalam bukti ketiga ini menceritakan tentang sejarah yang benar. Dikatakan bahwa ahli arkeologi dan ahli sejarah Inggris, William Mitchell Ramsay, 1851 hingga 1939. Dia ini seorang yang etis, anak kepada etis, tidak percaya bahwa adanya Tuhan. Dia berusaha untuk membuktikan bahwa Alkitab bukanlah dokumen yang dipercaya, yang boleh dipercaya, dan tetapi semua dakwaan dan sejarah yang dia buat semuanya salah. Jadi dia berpaling kepada dua buku Lukas, Injil dan juga Kisah Rasul. Nah, dalam buku-buku ini, buku Alkitab ini, banyak tempat, nama dan tarikh yang betul disebutkan, yang boleh dengan mudah dibuktikan ataupun dinafikan oleh sumber sejarah. Jadi untuk mencapai matlamat, secara pribadi melawat tapak yang ditulis dalam Alkitab, dia menumpukan dirinya untuk penyelidikan selama 25 tahun. Sangat sungguh mengejutkan apabila dia melihat, dia melalui penggalian arkeologi bahwa 32 negara, 54 bandar, dan 9 pulau yang disebut oleh Lukas dalam buku kedua adalah tempat yang benar, ada, dan wujud. Saudara-saudara yang terkasih pada saat ini, apa yang kita pikirkan? Apa yang ada dalam pikiran kita pada saat ini tentang firman Tuhan ini? Sedangkan si William ini, dia akhirnya sendiri meneliti dan membuktikan bahwa memang Alkitab itu wujud, benar sejarahnya. Daripada membuktikan Alkitab pada palsu, Ramsay pula menemui berpuluh-puluh bukti yang boleh dipercaya mengesahkan kebenaran sejarah dalam Alkitab yang dia temui. Dunia terkejut apabila William meluk agama Kristen dan lebih-lebih lagi dia menjadi seorang pembela kebenaran Alkitab. Dia tidak membenci Alkitab, malah dia berkata, oh ini Alkitab adalah yang benar. Orang-orang muda yang saya kasihi, Alkitab bukanlah fiction, bukan dikarang-karang, bukan dibuat-buat. Ia adalah sebuah buku yang mencatat sejarah yang benar. Pelajari Alkitabmu agar kamu lebih mengerti. Bukti ketiga, sudah dikatakan bahwa Alkitab bukan fiction, tapi Alkitab adalah kebenaran yang ditulis, walaupun itu hanya sejarah, tapi memang kebenaran. Bukti keempat kita lihat tentang menggenapi nubuatan. Bukti tambahan yang membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang hilangkan dan terdiri daripada penggenapan tepat nubuatannya. Alkitab adalah satu-satunya buku agama yang mengandungi nubuatan yang lebih digenapi dengan tepat dalam sejarah perjanjian lama, mengandungi lebih daripada 2000 nubuatan yang telah digenapi. Saya boleh memberi kamu banyak contoh-contoh nubuatan yang telah digenapi. Tapi izinkan saya menunjukkan kepada saudara-saudara orang muda hanya berkaitan tentang pribadi Yesus Kristus, yaitu para pengkaji Alkitab mengatakan bahwa
Yesus menggenapi lebih daripada 300 nubuatan perjanjian lama. Jadi, ini yang dikatakan mengenai Yesus telah dinubuatkan, di mana tempat pelayanan dan kematiannya dalam kitab Daniel sudah dituliskan dan digenapi. Tempat lahirnya, tempat di mana kelahiran yang ajaib, binatang yang mengumumkan bintang yang mengumumkan kelahirannya, di mana terjadi pengkhianatan yang mana dia menjadi mangsa, dan kematian serta pengkebumiannya dan juga kebangkitannya. Semua ini ditulis dalam buku apa? Dalam tulisan-tulisan pada perjanjian lama. Setiap nubuatan Alkitab ini banyak yang sudah digenapi. Nubuatan Alkitab ini dan banyak lagi yang sudah digenapi. Dan kita yakin bahwa nubuatan yang masih ada akan digenapi. Dan terpujilah Tuhan kita. Penggenapan nubuatan adalah bukti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang telah diilhamkan. Memandangkan kita mempunyai bukti yang mencukupi untuk menunjukkan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang diilhamkan, mari kita jawab soalan kita yang kedua ini. Sudah ada 4 bukti yang menunjukkan bahwa memang Alkitab diilhamkan datang daripada Tuhan. 4 ini sudah menunjukkan bahwa betapa benarnya Alkitab, buku yang betul-betul dapat membuka pikiran kita dan kita dapat mengerti dengan sebaik-baiknya. Jadi pada saat ini untuk menjawab pertanyaan yang kedua, karena pertama diminta bukti, dan kedua ini adalah apa faedahnya yang diperoleh saat membaca Alkitab. Apa faedahnya kita sebagai orang muda saat membaca Alkitab? Menurut orang-orang muda, menurut kamu saudara-saudara, para orang muda, sahabat-sahabat yang dikasih, apa faedah saat kamu membaca Alkitab? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Terdapat banyak faedah sebenarnya yang boleh kita lihat dan boleh kita peroleh. Oke, saudara-saudara, banyak yang kita boleh peroleh bersama-sama. Jadi hari ini dengan message ini saya ingin menyampaikan 3 faedah penting yang harus kita ketahui bersama. Faedah pertama, kita lihat membaca Alkitab membuat saudara-saudara mengenal Tuhan lebih dalam. Mengetahui tentang Allah tidak sama dengan mengenal Allah. Untuk mengenali seorang, Anda perlu memberikan masa kepada mereka, mencontohi tingkah laku mereka, dan hidup bersama mereka. Saudara-saudara, Tuhan boleh dikenali melalui Alkitab. Dengan membaca Alkitab, Anda akan dapat menunjukkan kepada pribadinya, dapat merujuk kepada pribadinya, dapat merujuk wataknya, dapat mengetahui keadilannya, dapat mengetahui belas kasihannya dan kasihnya. Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal, dan kata Yesus, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal akan Yesus, akan Tuhan. Baca Alkitab kita ada. Jangan lepaskan peluang kamu saat kamu memiliki waktu untuk membaca, agar kamu mengenal tentang Tuhan. Itu fakta yang pertama. Itu faedah yang pertama. Jadi faedah yang kedua apa pula? Membaca Alkitab memberi kita pengetahuan. Saudara-saudara, menonton banyak berita pada pagi, semasa kamu ingin bersiap untuk pergi ke tempat kerja atau sekolah, itu akan dapat mengisi pengetahuan dan atau menonton rancangan kesehatan tidak akan menjadikan Anda bijak. Ini bermaksud kalau kamu menonton saja
itu tidak akan menjadikan kamu selalu bijak. Ia hanya akan memberikan kamu pengetahuan asas, apa yang perlu diketahui, dan ia hanya budaya umum. Tidak kira berapa banyak pun buku yang telah kamu baca tentang sains, kesusastraan, falsafah atau undang-undang, itu tidak akan menjadikan kamu bijak. Nah, hikmatnya bukan datang daripada akal manusia sendiri. Sebaliknya, Alkitab menunjukkan kita cara mencari hikmat, yaitu dengan apa? Menerapkan dalam hidup kita dan menikmatinya. Ia datang dari pengetahuan tentang Tuhan dan penghormatan kepadanya dan firman-Nya. Ia adalah buah dari pencarian dan kehadirannya. Alkitab adalah jelas, tepat, dan memberi kita kebijaksanaan. Saudara-saudara, saya ingin katakan, membaca Alkitab akan memberi Anda pengetahuan, dan membaca Alkitab dan juga serta menerapkan dalam kehidupan itu menunjukkan kita akan lebih mengerti lagi. Kita akan lebih mencintai akan firman Tuhan lagi. Nah, ini yang harus kita pelajari bersama-sama, ini yang harus kita ketahui. Di dalam Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang segala pengetahuan dan kepintaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita pada saat ini sama-sama kita pelajari, sama-sama kita pahami akan firman Tuhan. Karena faedah-faedah yang kita peroleh itu akan memberikan keuntungan kepada kita. Faedah yang ketiga pula, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada malam ini, kita sudah diberikan bukti, dan saat ini kita akan membaca lagi tentang faedah yang ketiga. Membaca Alkitab memimpin saudara, anak-anak muda, untuk menjauhi dosa dan Anda menuju hidup yang berkelimpahan. Menyucikan diri kita dengan firman Tuhan dan meletakkan pergantungan kita kepada Yesus Kristus akan membuat kita kurang ruang atau waktu untuk melakukan dosa dalam hidup. Membaca Alkitab akan membuat kita tidak berpuas hati dengan apa yang kita ketahui dan akan membuat kita pergi lebih jauh mengetahui tentang Yesus lagi, kasih karunia-Nya, dan dengan itu kita akan melawan segala jenis godaan. Saudara-saudara, perhatikan apa ayat ini yang ingin disampaikan kepada kamu, ingin disampaikan kepada kita pada saat ini. Apa yang ingin disampaikan kepada kita? Bagaimana seorang muda dapat kekal kudus hidupnya? Mazmur 119 ayat 11 mengatakan seperti ini. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadapnya. Yohanes 10 ayat 10, di mana Yesus berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini bermaksud, kamu membaca Alkitab, maka akan memimpin kita daripada menjauhi dosa, dan kita akan menuju hidup yang lebih berkelimpahan. Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah merupakan satu firman yang begitu baik kepada kita, yang menunjukkan betapa Tuhan mengasihi kita pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kesimpulan pelajaran kita pada saat ini, Alkitab ialah firman Tuhan yang dilambangkan dan mempunyai kuasa untuk mengubah hidup kita. Beberapa ketika dahulu dikatakan dalam firman Tuhan kita ini, bahwa sejak usia muda manusia, penulis berkata, ataupun dalam firman Tuhan kita berkata seperti ini. Sejak usia muda berpikir bahwa manusia boleh hidup tanpa Tuhan. Jadi dengan pemikiran dan pikiran ini, hidup seperti yang dia inginkan, pandangan pertama semuanya
baik-baik saja dia bekerja berseronok dan sentiasa menikmati kehidupan, tapi dalam hati dia merasakan kekosongan. Jadi saudara-saudara, saudara Marajon dalam percobaan untuk mengisi kekosongan ini, dia beralih kepada John. Dalam percobaan mengisi ruang kosong dalam hidupnya, dia mengambil dada. John menyatakan bahwa dia begitu mendalami dunia dada dan menyebabkan dia menjadi hamba dada selama 14 tahun. Dia bukan saja memakannya, malah dia pergi mengejarkannya. Jadi saudara-saudara, daripada seorang yang tidak percaya kepada Alkitab, akhirnya dia tertarik kepada hanya hal-hal dunia. Dia mengambil hal-hal yang tidak baik. Akhirnya saudara Marajon kehilangan semua harapan untuk berubah. Mereka telah melakukan segala mungkin secara manusiawi untuk membantu dia. Tetapi apa yang terjadi? Malangnya semua sia-sia. John tidak mendengar. Suatu hari John menghadiri majelis rakannya. Melihat kumpulan lelaki muda berpakaian kemas dan tingkah tutur berbicara yang sangat berbeza daripada anak laki lain yang sebaya dengannya. Selepas beberapa ketika, John menyadari itu adalah kumpulan orang muda Advent. Kemudian dengan pura-pura, John mendekati mereka dengan sedikit ketakutan dan tak menyangka bahwa mereka akan menolaknya. Tapi mengejutnya, orang muda ini menerima dengan penuh kasih sayang. Dan mereka bercakap dengannya, berdoa, dan pada akhirnya perjumpaan mereka. Dia diberikan Alkitab. John berkata, saya tidak pernah mempunyai Alkitab di tangan. Tapi hari ini, apabila saya pulang dari party hari jadi, saya mulai membaca firman Tuhan Alkitab. Jadi saudara, sejak 13 tahun, sejak malam itu John mulai membaca Alkitab. Jadi saudara-saudara, ingat, orang muda, siapapun kita pada saat ini, saya menjemput kamu untuk mempelajari Alkitab kamu setiap hari. Sediakan masa yang tetap untuk mendengar suara Tuhan. Saya memberi jaminan kepada kamu bahwa jika kamu menjadikan ini sebagai tabiat, hidup Anda tidak akan pernah sama. Dan tolong jangan lupa, semua kitab suci diilhamkan oleh Tuhan dan berguna untuk mengajar dan menegur, memperbaiki dan mendidik dalam kebenaran, supaya hamba Tuhan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap pekerjaan yang baik. Jadi dalam 2 Timotius berkata, 2 Timotius 3, 16 sehingga 17. Alkitab mengajar, menegur, memperbaiki, dan mendidik dalam kebenaran. Pada saat ini, mari kita semua pelajari firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini yang mengajar kita, mendidik kita, menegur kita, dan memperbaiki kita. Semoga firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan dan satu nasihat pada kita semua. Kiranya kita diberkati, dan biarlah firman Tuhan ini terus menjadi kekuatan dan terus kita sama-sama pelajari firman Tuhan setiap saat. Saudara-saudara, mari kita respon firman Tuhan pada saat ini. Katakan dalam diri kita bahwa saya mau membaca Alkitab agar saya lebih mengetahui tentang Tuhan dan bukan tentang dunia. Orang muda semua, mari Alkitab yang kamu pegang, ada di atas meja kamu saat ini. Ambil itu, pelajari itu, dan juga berserahlah kepada Tuhan dan mohon dijauhkan daripada gangguan daripada iblis. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan di surga, Tuhan yang penuh kasih, yang sudah memberkati kami, sudah melindungi kami dan memimpin kami. Biarlah Engkau ya Tuhan terus memberkati kami semua, menjaga kami sehingga kami mengerti akan apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan ingin ajarkan dalam hidup kami pada saat ini.
Mohon Tuhan, Engkau terus memimpin, melindungi kami agar kami dapat membaca Alkitab kami lebih mendalami, kami lebih dapat mengerti, dan iman kami lebih teguh kepada Tuhan. Karena kami tahu kami lemah, tapi saat kami membaca firman-Mu, kami akan dikuatkan. Terima kasih Bapa, mendengar doa ini, menyertai kami hari ini. Biarlah kami pada saat ini, kami dapat satu pelajaran yang baik, yang memberikan kami ilmu dan juga pengetahuan yang hanya datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami hari ini, waktu ini, dan apapun yang kami lakukan. Biarlah kami hanya menginginkan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan berserah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya kita bertemu lagi di dalam pelajaran kita pada besok hari. Terima kasih. Jumpa lagi. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai kita. Shalom.